Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika bangsa yang meliputi terintegrasinya segenap aspek kehidupan nasional. Ketahanan pangan adalah salah satu aspek ekonomi yang dapat memengaruhi ketahanan nasional suatu bangsa. Salah satunya adalah negara Indonesia. Indonesia adalah negara maritim agraris yang mana memiliki potensi produksi pangan dari hasil laut dan bumi. Namun, perkembangan zaman yang sangat cepat membuat pola kehidupan masyarakat Indonesia cenderung berubah. Dewasa ini, generasi muda cenderung enggan melakukan kegiatan produksi pangan sebagai petani. Akibatnya, ketahanan pangan Indonesia dalam jangka panjang akan terganggu. Hal ini menjadikan pemerintah mengimpor bahan pangan setiap tahunnya, yang pada dasarnya dapat diproduksi sendiri di dalam negeri. Faktor lain yang dapat mengganggu ketahanan pangan yaitu perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Dengan demikian, luas lahan produktif menjadi semakin berkurang. Oleh sebab itu, penguatan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan lahan produktif menjadi produktif, melakukan kegiatan pertanian kota dengan menanam sistem hidroponik, dan mengonsumsi hasil produksi lokal dengan membeli bahan pangan di pasar-pasar tradisional. Terlebih lagi, pemerintah sebagai pemangku kekuasaan harus turut berperan dalam penguatan ketahanan pangan melalui kebijakan-kebijakannya. Salah satunya dapat dilakukan dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda akan pentingnya kegiatan produksi pangan di lingkungannya, dan menghidupkan kembali operasi unit desa atau KUD guna mewujudkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar kelima di dunia, dan merupakan produsen utama produk pertanian. Pulau Jawa dan Bali memiliki struktur tanah yang lebih baik dibanding pulau lain di Indonesia. Oleh karena itu, pertanian sangat intensif di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali, hingga mencapai 3 kali rotasi dalam 1 tahun. Berdasarkan luas panen, beberapa tanaman utama sektor pertanian Indonesia adalah beras, jagung, singkong, kedelai, dan kacang tanah. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu produsen dan eksportir tanaman terbesar di dunia, seperti karet, kopra, inti sawit, minyak sawit, kopi, kakao, dan rempah-rempah. BPS juga mencatat, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB di tahun 2021 turun 0,42% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 13,70%. Menurut Kementerian Perdagangan, nilai ekspor pertanian Indonesia mencapai 3,83 miliar dolar Amerika selama Januari sampai November 2021. Nilai ekspor tersebut mengalami pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, sebesar 3,68 miliar dolar Amerika. Perkebunan Indonesia telah melewati perjalanan sejarah yang panjang. Lebih dari 5 abad yang lalu, lautan Nusantara telah ramai oleh lalu lintas perdagangan komoditi utama produk perkebunan, seperti lada, pala, cengkeh, dan rempah-rempah yang kemudian sekarang berkembang dengan berbagai komoditi unggulan seperti kopi, kakao, karet, dan kelapa sawit yang tetap menjadi produk utama dalam perekonomian nasional. Perkebunan kelapa sawit masih menjadi andalan Indonesia untuk mendulang devisa. Kementerian Pertanian terus mendorong peningkatan produksi, nilai tambah, daya saing perkebunan dalam rangka meningkatkan ekspor dan pemulihan ekonomi. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan salah satunya diawali dengan penggunaan benih unggul bermutu tinggi
didukung dengan penggunaan sarana produksi yang tepat sesuai dengan rekomendasi dan penerapan sistem manajemen usaha tani dengan teknologi modern. Kegiatan penanganan produk hasil perkebunan sejak pemanenan hingga siap menjadi bahan baku atau produk akhir siap dikonsumsi menjadi fokus pemerintah saat ini. Dorongan untuk pekebun menghasilkan produk jadi yang mempunyai nilai tambah dan daya saing terus dilakukan Kementerian Pertanian. Bantuan alat pengolahan dan pasca panen kepada kelompok tani setiap tahunnya meningkat. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk terus mendorong petani atau pekebun rakyat untuk menghasilkan produk bukan menjual bahan mentah, yang pada akhirnya terbangun dengan sendirinya sebuah korporasi pada sektor perkebunan. Nah, sekarang sudah dibangun bangunan pengering kopi yang memang modern menggunakan tenaga matahari, solar dry dome. Kami sangat bersyukur sekali karena memang ini sangat dibutuhkan. Sektor perkebunan merupakan sektor yang penting dalam perekonomian dan peningkatan pendapatan devisa Indonesia, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Ekspor komoditas pertanian dan olahan pertanian Januari hingga Oktober 2020 meningkat 11,6% dibanding periode yang sama pada tahun 2019. Nilai ekspor Januari hingga Oktober 2020 sebesar 359,5 triliun. Subsektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 90,92%. Ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada Januari hingga Oktober paling besar disumbang oleh komoditas kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi. Ekspor perkebunan tertinggi terjadi di bulan Oktober, yaitu sebesar 38,46 triliun rupiah dengan kenaikan sebesar 8,76% dari bulan sebelumnya. PDB pertanian tumbuh 2,15% pada triwulan ketiga tahun 2020. Untuk sektor tanaman perkebunan, tumbuh didorong oleh peningkatan permintaan luar negeri untuk komoditas kakao, karet, cengkeh, dan tembakau. Peluang ekspor untuk anak muda sebenarnya kan banyak, gitu. Karena di luar negeri sendiri juga berkembang sekarang micro roastery, jadi nggak cuma pemain besar aja. Strategi pencapaian Grantix salah satunya pada skema pembiayaan bagi petani, yaitu melalui instrumen perbankan yang akan diperkuat adalah kredit usaha rakyat atau KUR untuk anggaran dari sumber APBN dan APBD hanya stimulan. Kementerian Pertanian terus berupaya untuk menggerakkan sektor perkebunan menjadi penggerak roda perekonomian dan upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19 melalui salah satunya promosi dengan sebuah program One Day with Indonesia Coffee and Fruit yang dilaksanakan di luar negeri seperti di Jerman dan di Italia. Ekspor komoditas perkebunan telah dilakukan ke berbagai negara di dunia, utamanya Cina, India, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan kawasan Timur Tengah. Peluang ekspor komoditi perkebunan sebagai salah satu sumber devisa negara masih terus meningkat meskipun di tengah pandemi COVID-19. Upaya ini sejalan dengan program Kementerian Pertanian yang bertekad dapat mewujudkan gerakan 3 kali lipat ekspor. Semoga cita-cita dan harapan untuk turut serta menggerakkan roda perekonomian dan upaya pemulihannya pasca pandemi COVID-19 dapat segera terwujud dengan kerja keras kita bersama. Jayalah perkebunan Indonesia untuk perkebunan Indonesia maju, mandiri, dan modern. Peternakan memang bau, peternakan memang kotor. Tapi,
Tanpa peternakan, daging, susu, dan telur tentu tidak mungkin terhidang di meja makanmu. Dan inilah salah satu potret peternakan rakyat di Indonesia. Perlu kita sadari bahwa usaha peternakan rakyat di negeri ini masih bersifat subsisten, dengan skala usaha yang kecil, tidak ekonomis, tradisional, dan penggunaan teknologi yang sederhana. Ya kalau di sini itu peternakannya sistem peternakan rakyat, Mas. Jadi kami hanya memelihara sapi dalam jumlah yang sedikit. Seperti saya, ini hanya memelihara 2 ekor sapi. Sehingga hewan ternak hanya merupakan suatu aset hidup atau livestock dalam kehidupan peternak rakyat. Ternak bukan menjadi tujuan komoditi bisnis yang utama. Tujuan dari saya sendiri sebagai peternak rakyat hanya sederhana, Mas. Yang pertama, menabung untuk keperluan anak sekolah dan kuliah. Selain itu, sebagai sampingan dalam bertani sehingga bisa menambah penghasilan. Melihat kondisi ini, tentu masih menjadi suatu pertanyaan besar. Apakah peternakan rakyat mampu bergerak ke arah industri? Sedangkan mereka sendiri masih memiliki banyak kendala yang harus mereka hadapi. Kendalanya, kalau musim kemarau begini susah nyari pakan hijauan, dan kalau beli lumayan mahal. Bagaimanapun caranya, mereka tentu punya cara agar mereka tetap bertahan dan meraih apa yang menjadi tujuan, selain menaruh harap pada keadaan. Harapan saya sendiri, semoga pemerintah lebih memperhatikan lagi peternak rakyat seperti kami ini, dan banyak generasi muda yang mengembangkan peternakan, sehingga peternakan tidak punah dimakan zaman. Setiap diri dari mereka mempunyai cerita dan keresahan yang berbeda akan keadaan yang mereka jalani. Dan ini hanyalah satu dari sekian ribu peternak rakyat yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Inilah pemandangan umum yang kita lihat setiap harinya. Pelabuhan-pelabuhan perikanan di penjuru Indonesia. Besar ataupun kecil skalanya, hasil laut selalu datang berlimpah. Hanya beberapa waktu saja di saat musim tidak menyapa, pelabuhan-pelabuhan ini tak begitu ramai. Namun biasanya, satu jenis ikan atau hasil laut lainnya yang tak musim akan digantikan dengan jenis ikan lainnya untuk ditangkap. Inilah potensi perikanan Indonesia, negara bahari dengan lebih dari 17.000 pulau, negara dengan lautan yang penuh kekayaan untuk digali. Negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas perairan sekitar 74% dari total wilayahnya. Dengan lanskap seperti ini, tak pelak Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang luar biasa, khususnya di sektor perikanan. Di dalam Laut Indonesia, seluas sekitar 5,8 juta kilometer persegi, 54% kebutuhan protein nasional dipenuhi dari ikan dan produk laut lainnya.
sekitar 10% produk perikanan dunia berasal dari Indonesia. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sekitar 12 juta ton per tahunnya. Potensi ini tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan zona ekonomi eksklusif. Tuna, cakawang, tongkol, kakap, dan kerapu adalah beberapa jenis ikan tangkap yang bernilai ekonomis tinggi. Selain itu ada udang, lobster, kepiting, cumi, dan rumput laut adalah hasil laut lainnya yang juga memiliki nilai ekonomis tinggi. Produksi ikan tangkap Indonesia saat ini tercatat menduduki peringkat ketiga di dunia setelah Cina dan Peru. Dan untuk perikanan budidaya, Indonesia menempati urutan ketiga setelah Cina dan India. Sementara untuk perikanan budidaya laut, potensi areal budidaya tercatat lebih dari 12 juta hektar. Namun sayangnya, potensi ini baru dimanfaatkan kurang dari 3% dari total potensi areal budidaya. Dengan sumber daya yang sangat besar ini, tantangan pengelolaannya juga sangat besar dan kompleks. Masalah illegal fishing menjadi momok nomor 1 dalam perikanan Indonesia. Pencurian ikan, penangkapan dengan bahan yang merusak lingkungan, dan alat tangkap yang tidak sesuai aturan merupakan bentuk illegal fishing. Praktik penangkapan ikan dengan cara ilegal, tak dilaporkan dan tidak diatur, membuat puluhan juta ton sumber daya perikanan hilang. Berapa banyak kerugian kita akibat illegal fishing ini? Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa kerugian negara akibat illegal fishing diperkirakan mencapai 100 triliun rupiah per tahunnya. Selain itu, praktek-praktek perikanan yang merusak seperti penggunaan bom, sianida, kompresor, masih marak dilakukan meskipun sudah dilarang oleh undang-undang. Praktek illegal fishing dan penangkapan yang merusak ini bukan hanya memberikan kerugian secara ekonomi bagi negara dan masyarakat, namun merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati di laut lebih cepat. Tantangan lain adalah belum optimalnya produksi perikanan budidaya nasional. Pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi belum terkelola. Demikian pula dengan industri pengolahan perikanan yang belum optimal, serta tata kelola pengelolaan perikanan yang perlu disinergikan antar para pihak.
Schooling ikan seperti ini bisa jadi beberapa waktu yang akan datang tidak lagi kita temukan. Demikian pula dengan kesibukan yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan perikanan di penjuru Nusantara. Perikanan berkelanjutan untuk menjaga stok sumber daya yang ada, salah satu solusi yang bisa kita berikan untuk menjaganya. Memanfaatkan hasil laut bukan hanya untuk kepentingan ekonomi. Memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Inilah 3 prinsip dasar yang harus dilaksanakan untuk pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan bahwa potensi penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 3.295 gigawatt. Saat ini, pemanfaatannya baru mencapai 0,3% dengan porsi paling besar dihasilkan dari energi surya, kemudian air, bioenergi, angin, panas bumi, dan gelombang laut. Data di akhir tahun 2021 menunjukkan bahwa bauran energi terbarukan telah mencapai 11,7% dari total energi nasional. Pemerintah Indonesia sendiri telah menargetkan hingga 2025 mendatang, penggunaan tersebut dapat meningkat hingga 23%. Di sisi lain, pemerintah menetapkan mulai 2030, penambahan pembangkit listrik hanya berasal dari energi terbarukan. Tujuannya, untuk mengurangi penggunaan energi fosil secara bertahap hingga akhirnya diberhentikan. Itu artinya tidak ada lagi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yang berbasis batu bara pada tahun 2030. Kedepannya, pembangkit listrik tenaga surya akan menjadi fokus dalam pengembangan energi terbarukan. Kementerian ESDM juga mengungkapkan bahwa cadangan minyak bumi di Indonesia akan tersedia hingga 9,5 tahun mendatang, sementara umur cadangan gas bumi Indonesia mencapai 19,9 tahun. Tahun 2022 ini, APBN menargetkan lifting minyak mencapai 703.000 barel minyak per hari. Sementara, lifting gas bumi mencapai 919.640 barel ekuivalen per hari. Ini merupakan 88,7% dari target APBN yang sebesar 1,036 juta barel per hari. Kinerja lifting yang belum mencapai target, terjadi karena dampak pandemi yang masuk di Indonesia pada awal tahun 2021, yang membuat penghentian operasi tidak terencana. Alam Indonesia memiliki sumber daya yang berlimpah. PLN menyadari sumber daya alam ini harus digunakan dengan bijak. Disinilah energi alam kami ubah menjadi energi yang bermanfaat bagi kita semua. Menjadi energi baru dan terbarukan atau EBT. Selama tahun 2017 hingga tahun 2019, PLN telah berhasil menyelesaikan proses pengadaan pembangkit EBT dan telah menandatangani sebanyak 76 kontrak pembangkit EBT dengan total kapasitas terpasang sebesar 1.578 MW. Dengan begitu, kinerja realisasi capaian bauran energi dari pembangkit EBT sebesar kurang lebih 12,36% dari total rencana capaian 23% di tahun 2025 dengan kapasitas terpasang sebesar 27,5 gigawatt. Pembangkit-pembangkit EBT ini akan mendukung kelistrikan di seluruh Indonesia dengan menggunakan energi alam yang beragam seperti panas bumi, pembangkit tenaga air, pembangkit tenaga angin, serta EBT skala kecil tersebar berupa PLTS, biomasa, biofuel, biogas, dan gasifikasi batu bara. Pengembangan EBT di samping untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik, juga dapat mengurangi tingkat emisi CO2 dengan memberikan skema investasi yang menarik dan harga jual tenaga listrik yang kompetitif. Tantangan dalam pengembangan EBT, khususnya PLTMH, adalah sedikitnya daerah yang memiliki potensi energi yang sangat baik. Sementara peluang biomasa atau biogas masih melimpah di beberapa daerah, serta minat masyarakat dalam menyediakan feedstock membuat pengembangan pembangkit ini masih dimungkinkan. Khusus mengenai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS,
PLN mempunyai kebijakan untuk mengembangkan Centralized Photovoltaic atau PV. Untuk melistriki banyak komunitas terpencil yang jauh dari grid pada daerah tertinggi, pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara tetangga, dan pulau-pulau terluar lainnya. Usaha kami mengembangkan energi baru dan terbarukan terus berlanjut, karena kami yakin yang alam berikan adalah untuk dijaga dan digunakan dengan bijak untuk kepentingan generasi kini hingga generasi mendatang.